Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Yang mau didouble berkatnya beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, makasih. Hari ini kita akan belajar sama-sama dibaca 2, 3. Lebih kuat, 2, 3. When the word overcomes the will. Ketika firman melebihi keinginan. Wah, ini luar biasa saudara. Ini salah satu firman Tuhan, kisah yang membuat saya meneteskan air mata. Saya membaca Tuhan Yesus disalib, tapi saya jauh lebih terharu sebelum penyalipan itu. Ketika di Taman Getsemani, based on Jesus story. Wah, luar biasa. Katakan, lebih keren dari bioskop ini. Senggol kanan kiri bilang, lebih mantap dari bioskop ini. Amin. Next, Bugem. Jadi saudara, kita akan belajar sama-sama makna harafiah bahasa Ibraninya Getsemanim. Getsemanim itu artinya tempat pemerasan minyak. Pemerasan apa saudara? Minyak. Jadi apa makna simbolis minyak ini saudara? Oh, ternyata ada yang terlambat. Haleluya. Jadi saudara, tempat pemerasan minyak itu di rohani di mana kehendak manusia diremuk, diperas habis hingga yang tersisa hanya minyak. Yang tersisa urapan, katakan urapan. Urapan itu akan muncul saudara di doa malam ini. Saya ingin bagikan kepada kita semua, kenapa Pak Gem kok saya nggak merasakan urapan. Kok yang lain bisa dapat urapan dari Tuhan, saya kok belum dapat. Kenapa saya belum dapat baptisan Roh Kudus? Mengapa saya belum bisa berkata-kata bahasa roh? Mengapa ketika saya menumpangkan tangan pada orang sakit, kok gak bisa sembuh dan seterusnya. Karena engkau belum diperas. Amin. Senggol kanan kiri. Belum diperas. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kita harus terlebih dahulu diperas sampai logika kita berhenti. Katakan, logikaku berhenti. Kekristenan gak bisa di Alkitab, firman Tuhan gak bisa disandingkan dengan logika. Banyak hamba Tuhan mencoba mempelajari firman dengan sudut pandang teologis yang sesuai dengan logika. Itu gak akan bisa masuk. Gak akan bisa masuk. Karena percaya iman itu adalah tentang roh, bukan tentang jiwa. Sedangkan logika ada di jiwa. Jadi saudara, ketika kita baca firman, kita tahu ada suatu saat kita akan baca, kita akan temukan bagaimana laut bisa terbelah, bagaimana orang mati bisa bangkit kembali. Itu semua nggak ada di alam logika kita. Amin. Jadi satu-satunya cara kita memahami firman yaitu dengan kita matikan logika, di turn off, kita masuk dalam alam roh, alam spiritual, maka firman itu akan hidup. Amin. Ketika kita, contohnya lah, kayak mana lah kita bisa taat setia sama Tuhan, sedangkan Tuhan saja gak kelihatan, betul? Sering orang Kristen meninggalkan Tuhan karena gagal dalam pemerasan ini tadi. Yang kedua, tempat peperangan rohani, katakan peperangan rohani. Jadi Getsemani menceritakan Tuhan Yesus berperang secara rohani di tempat tersebut. Yang ketiga, perasaan Kristus di Getsemani, takut, gentar, bimbang, hancur hati. Katakan hancur hati. Coba tengok kanan kiri, apakah ada yang sedang hancur hati? Kita semua ketika hancur hati jangan lupa Tuhan Yesus di Taman Getsemani benar-benar merasakan hati yang hancur. Amin. Benar-benar merasakan kesedihan yang luar biasa. Benar merasakan kegentaran, ketakutan. Jadi dia memberi gambaran sebagai Tuhan, dia pun menjadi manusia, dia pernah mengalami yang kita alami. Jadi kita gak ada alasan ngomong, Tuhan gak tahu siapa yang aku alami. Tuhan sudah merasakannya. Next. Haleluya. Panjang ya. Jadi ini adalah
saya bacakan aja. Di Taman Getsemani, waduh. Oh, ya oke, dibaca aja ya. Sama-sama ya, yang genap wanita, yang ganjil pria. 2, 3. Ulang ya, 2, 3. Amin. Oke deh, cukup sampai sini, balik ke PowerPoint, Bugam. Jadi saudara, kita belajar sama-sama bagaimana kegentaran Tuhan Yesus sampai membutuhkan murid-muridnya untuk berdoa. Next. Seandainya gembala saudara butuh dukungan doa, siapa yang rindu mendoakan, lambaikan tangan. Beri sorak-sorai sama Tuhan. Sekali-sekali harus dukung doa gembalanya, amin. Jangan maunya didoakan terus, belajar berdoa. Nanti kita siap firman, kita sama-sama belajar berdoa. Jadi yang pertama adalah dari firman ini, rema yang muncul dalam hati saya adalah mencari Tuhan dalam keheningan. Ada sebuah senjata rahasia yang akan saya ungkapkan bagi saudara semua di balik pelayanan Tuhan Yesus. Seumur-umur saya belum pernah sampai sekarang mendengarkan rahasia ini. Ini nggak tahu, Tuhan ilhamkan buat saya. Selama saya beribadah dari pendeta, dari kecil saya dengarkan pendeta, belum ada yang bahas. Tapi saya bahas hari ini, amin. Sebelum melayani, setelah dibaptis, Tuhan Yesus sebelum melayani kan dibaptis. Setelah dibaptis itu nggak langsung melayani saudara. Tuhan Yesus menyendiri, katakan menyendiri. 40 hari berpuasa menghadapi pencobaan. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan. Ayo. Kita semua harus punya waktu mencari Tuhan di dalam keheningan. Amin. Teman-teman yang pelayan saling senggol. Cari Tuhan dalam keheningan. Ini semua membuat hiruk pikuk. Membuat kadang bikin berantem, salah persepsi. Ketika berhasil menyatukan semua tim musik, semuanya happy, bersorak-sorai, tepuk tangan, pujian. Seringkali kita mencuri hadirat Tuhan. Seringkali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saat ini di doa malam saya ingatkan sebagai gembala saudara, harus ada waktu di dalam keheningan. Amin. Kedua, ketika bersedih. Ketika Yesus mendengar kabar Yohanes Pembaptis dihukum mati, nanti di rumah dibaca sendiri, amin. Nah yang amin, awas sampai gak baca ya. Harus baca. Sari baca ya, amin. Amin. Nah yang amin biasanya bohong itu. Biasanya, kalau ini enggak ya, amin. Nanti di rumah di foto dibaca. Ketika bersedih mendengar kabar Yohanes Pembaptis dihukum mati, Tuhan Yesus juga menyendiri saudara. Sangat sedih, akhirnya dia memutuskan menyendiri, meninggalkan orang banyak. Jadi saudara, ketika ada masalah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita jangan membuka mulut, amin. Senggol kanan kiri, jangan banyak cakap. Menyendirilah terlebih dahulu, cari dulu wajah Tuhan. Ketika Tuhan nanti, Tuhan aku gak kuat Tuhan, tapi aku mengucap syukur.
Tapi aku tahu aku sudah mengambil bagian terbaik. Yaitu duduk diam di samping kaki Tuhan seperti Maria di Betania. Saat itu Tuhan akan, saya yakin, saya percaya Tuhan akan beri penyegaran yang baru. Amin. Ketika kita tawar hati, ketika kita kering rohani, meninggalkan pelayanan bukan jawaban. Semakin berapi-api bukan jawaban. Menyalahkan orang lain bukan jawaban. Kita menyalahkan keadaan bukan jawaban. Curhat pada teman kadang adalah sebuah keputusan yang salah besar. Makin dihakimi kalau enggak diceritakan ke sana kemari. Nanti kalau udah diceritakan kita makin dongkol, yang tadinya kering hati ditambah kering hati plus dongkol. Plus emosi, plus kecewa, plus sakit hati karena diceritakan ke sana kemari. Yang paling benar, carilah Tuhan. Amin. Senjata saya dalam menggembalakan cuma ini saudara. Dari teladan Yesus di Getsemani, kita cari Tuhan dalam keheningan. Kemudian yang ketiga, setelah menerima berkat, setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus naik ke bukit sendirian juga berdoa. Saudara, berapa banyak di antara kita ketika terima berkat dari Tuhan, masuk ke kamar. Ini yang diperintahkan Yesus, kunci kamar sendirian. Tuhan, terima kasih. Meneteskan air mata bahagia. Thank you Jesus buat berkat-Mu. Mari kita sama-sama dapat berkat, mulai ucap syukur. Yang keempat, sebelum mengambil keputusan besar, sebelum memilih ke-12 murid, semalam-malaman berdoa juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus unik, ketika berdoa, dia senang menyendiri. Kadang muridnya disuruh doa sendiri, kau doa ya. Di Getsemani murid disuruh berjaga-jaga, artinya suruh berdoa sendiri, Yesus sendirian. Di bukit yang lebih tinggi dia sendirian, dia kepingin dekat dengan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa melakukan itu? Tuhan Yesus bilang rasa cinta. Katakan rasa cinta. Pegang dada masing-masing. Tutup matanya bilang I love you Jesus. Amin. Banyak pelayan di sini lagi melayani, sibuk main HP. Temennya berdoa, main HP. Ketika melayani merasa paling hebat. Ketika melayani suka menyalahkan orang lain. Emosi, kenapa? Enggak cinta Tuhan. Amin. Senggol kanan kiri yang pelayan. Cinta Tuhan enggak? Cinta dirimu atau cinta Tuhan? Yang mau bertobat beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saya enggak sedang menunjuk yang sini, yang situ, yang situ. Saya nunjuknya semua jari saya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Semua pelayan termasuk jemaat Tuhan. Mari, ibadah bukan menyenangkan kita, tapi menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi saudara, setelah menerima berkat jangan lupa ucap syukur. Ya, nanti hari Minggu dibagi amplop, janji iman dibalikkan. Rugi kalau cuma janji iman disiapkan waktu ibadah. Oh aku janji iman berapa 300.000, masukkan ke amplop, dikasih ke gereja. Rugi saudara. Saya ajari rahasia diberkati Tuhan. Amin. Pulang dari sini janji iman buat Natal, masuk kamar, tutup pintu. Satu keluarga kalau perlu, sama-sama angkat di depan keluarga. Amin. Setuju? Angkat tinggi-tinggi. Tuhan, Engkau yang melihat hati. Seberapa besar pengorbananku untuk rumah Tuhan, ini yang aku bisa lakukan. Aku ingin perkenanan Tuhan dalam nama Yesus. Ketika Minggu masukkan amplop, hati saudara berbeda. Amin. Gak percaya? Lakukan. Lakukan. Nanti ada damai itu muncul, bangga. Ternyata aku orangnya bisa dipakai Tuhan ya, jadi berkat ya. Aku belum kaya tapi aku bisa dipakai Tuhan. Aku bisa menjalankan seperti janda yang memberikan peser perak itu tadi ya. Yang suaranya celing-celing-celing, uang receh itu tadi ya. Recehku ini tapi ternyata berarti gitu. Jadikan seperti itu, amin. Pulang dari sini PR-nya, Minggu kan kita mau kasih persembahan, mau berapapun saudara, gak ada paksaan. Saudara bisa ngomong, oh Pak Agam aku gak ada uang sama, gak usah kasih dan kau gak dapat berkat. Amin. Kasih berapapun saudara, yang saudara bisa, angkat tapi di hadapan Tuhan. Tuhan itu hakim yang adil, amin.
Saudara boleh ngomong ke saya nggak bisa Pak Agem, bahkan 2.000 perak pun saya nggak bisa Pak Agem ngasih uang. 5.000 perak saya nggak ada uang sampai segitu. Terserah saudara itu semua. Tapi yang saya mau ingatkan di sini, ketika engkau kasih, semakin kau sakit artinya semakin kau berkorban. Ketika itu jangan hanya di gereja masukkan amplop, kasihnya asal, sayang. Itu momen berharga, amin. Siapa di sini yang gak suka uang? Siapa di sini yang senang uangnya hilang? Siapa di sini yang sedih kalau uangnya hilang? Saya ngaku loh sedih. Saya ulang lagi ya. Siapa di sini yang sedih banget kalau uangnya hilang? Amin. Terima kasih ya udah jujur ya. Jadi besok hari Minggu itu uang saudara semua itu akan hilang sebagian. Amin. Betul? Betul enggak? Segan-segan kali ya, jangan segan lah. Besok bapak, ibu, saudara, adik-adik boru-boru uangnya akan berkurang. Amin. Karena masuk kantong persembahan. Untuk Natal lagi tambahan, di kotak lagi ya kan. Spesial lagi. Itu momen kunci menyenangkan Tuhan. Amin. Jangan dilewatkan. Gak bijaksana kalau kita cuma masuk kantong. Oh iya, di rumah kita mikir, kasih berapa? Kasih 100.000 lah, cepet-cepet, ngasih 100. Di sini ambil amplopnya di gereja baru dimasukin, uangnya ngambil asal dari dompet. Waduh, yang 100.000 ku cantik, kasih yang jelek aja lah. Oh ini 20.000 jelek dimasukkan. Udah dimasukkan, digini-ginikan dulu lagi, entah apa biar ada urapannya. Saya udah pesankan amplop ya, bentar lagi persembahan pakai amplop, kasihan Citif. Gini kan, Bang Jos aja sampai gak pernah dilus-lus, uang jemaat yang dilus. Ya, kenapa? Citif udah capek ngelus-ngelus uang jemaat gini kan dulu. Oh biar lurus, kalau enggak kayak mana lagi nih. Nanti kita pun mau storekan di bank, malu juga kan. Wih, ini habis ngamen dari mana? Tukang parkir pun gak kayak gini kan dulu lama. Ya nanti akan amplop masukkan biar rapi, nanti kolektor pakai amplop aja bentar lagi. Jadi saudara kita belajar sama-sama, itu momen hari Minggu besok. Sebelum mengambil keputusan besar, milih di tengah pergumulan, menyendiri di Getsemani itu tadi. Jadi saudara, apapun permasalahan saudara, senang, suka, duka, momentum itu adalah untuk mencari Tuhan dalam keheningan. Amin. Besok waktu terbaik saudara untuk dapat berkat materi, keuangan. Angkat di kamar sendirian, Tuhan sambil nyanyi dulu boleh. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Sekali lagi, hanya ini Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Di kamar nyanyi itu, amin. Kalau perlu sampai bersujud, artinya apa? Tuhan ngelihat itu hati, bukan nominal uang. Tapi nominal uang bisa membuat hati, perasaan, paham sampai sini, amin. Kalau saya ngasih 20.000, saya nggak ada hati, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa kehilangan. Kalau saya ngasihnya 1 juta, ada rasa sakit. Di saat rasa sakit itu kita angkat ke Tuhan. Momentum, amin. Tuhan nggak lihat nominal, tapi lihat hati. Tapi hati kita kalau boleh jujur dipengaruhi oleh nominal, betul kan? Kita kalau dikasih Pak Nevan, kalau saya kasih tiba-tiba uang 100 juta, seneng nggak Pak sekarang? Pasti senang ya. Kalau tiba-tiba Pak Nevan uangnya saya ambil 10 juta. Marah, sedih, kecewa mungkin ya. Ih gembala macam apa ini gitu ya Pak ya. Ya pastilah Pak manusiawi betul ya. Jadi seringkali perasaan kita karena nominal. Nah sekarang kebetulan kalau kita mau kasih persembahan, setiap awal bulan kalau mau balikan persepuluhan ke Tuhan, di rumah hari Sabtu, hari Jumatnya angkat dulu satu keluarga. Tuhan ini semoga bisa dipergunakan memberkati gereja. Aku mau pilih taat Tuhan.
ini benarnya berat Tuhan, tapi aku mau taat. Roh Kudus beri kekuatan, beri kekuatan. Karena saya yakin dan percaya orang yang taat hanya itu yang digerakkan Roh Kudus, itu yang dipilih oleh Roh Kudus. Amin. Itulah nanti yang akan terima urapan, yang akan terima berkat, yang akan terima hidup yang terus diperbarui. Orang yang setia dan orang yang taat. Katakan setia dan taat. Next. Yang kedua, ruang peperangan. Katakan ruang peperangan. Saudara, saya kepingin yang pertama miliki ruang peperangan, ruang doa. Dulu saya pernah bawa firman war room ini, tentang war room. Saya ingatkan kembali. Mungkin Pak Gem, saya nggak punya, rumah saya kecil, nggak bisa nyediakan ruangan atas tempat tidur kita. Amin. Jadi ketika ada masalah, bersimpulah di sana. Di tempat tidur, di samping ranjang kita bisa bersujud, kita bisa berdoa. Tuhan Yesus saya yakin dan percaya seringkali bilang berdoa di bukit, khotbah di bukit. Ada tempat favoritnya Tuhan Yesus berdoa. Amin. Dari firman kita baca memang gak ditunjukkan di sini titiknya, di sini dia selalu di situ, gak ada firmannya. Tapi saya yakin Tuhan Yesus ada tempat favorit, ada di bukit dan di tengah danau. Tuhan Yesus suka naik perahu, dia sendirian naik perahu di tengah-tengah berdoa sendirian. Jadi saudara miliki privacy, jangan kalau privacy itu anak zaman sekarang kan, kan privacy. Ini privacy untuk menutupi pelanggaran dan dosa kita. Disebut privacy, amin. HP, suami istri gak boleh saling lihat. Karena apa? Menutupi pelanggaran dan dosa. Itu yang disebut dunia privacy, padahal enggak. Yang disebut Tuhan privacy, ruang khusus, tempat khusus. Di mana Tuhan berkenan engkau temuin, amin. Kalau engkau yakin setiap hari Rabu di tempat ini, adalah privasi saudara, bertemu muka dengan Tuhan. Seperti Musa tadi, renungan tadi pagi, seperti Musa. Kenapa Musa minta pada Firaun untuk keluar dari negara Mesir untuk beribadah? Yang pertama diminta Musa kan beribadah tok, nggak mau dia bawa pergi. Musa cuma ngomong, saya cuma mau beribadah, saya mau keluar. Sampai 2-3 hari perjalanan. Firaun mungkin bilang, udah kena tulah pernah. Udah, nggak usah kau jauh-jauh. Kau siapkan gereja terbaik di sini, sinagog terbaik. Kau berdoa aja di sini. Firaun kan pasti ketakutan, hilang budak-budaknya kan. Udah, kau siapkan. Nanti kau kasih makan. Kau penuhi dengan lembu, kambing apa. Kau bisa makan sate, panggang-panggang di situ pangganglah. Tapi Musa nggak mau. Kenapa? Karena Musa tahu tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara harus tahu, rugi saudara ke gereja ini kalau saudara nggak mengalami perjumpaan di tempat ini. Amin. Saudara harus tahu, di Bethany Believers, saya nggak peduli jemaat lain, gereja yang besarnya sampai selapangan bola, yang sini punya komunitas seberapa, yang aku tahu, berkat yang ada padaku berasal dari gerejaku. Aku mau melangkahkan kaki ke gerejaku. Setiap hari Rabu aku doa malam. Aku tahu mengalami perjumpaan. Karena Tuhan sangat senang ditemui di baitnya. Amin. Jadi ketika datang ke sini punya mental seperti itu mau bertemu Tuhan. Gak akan absen di doa malam. Betul? Jadi saudara, punyalah ruang peperangan. Biarlah melalui ruangan ini tercipta keputusan besar. Melalui ruangan ini tercipta perubahan mindset. Melalui ruang peperangan ini tercipta pemahaman akan kehendak Tuhan. Melalui ruangan ini terlahir seorang pribadi yang baru. Yang setuju beri sorak-sorai yang dahsyat. Yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan. Jadi dari ruangan ini berbahagialah wahai anak kos. Engkau gampang sekali, engkau kos sendirian. Tidak ada alasan untuk tidak sujud dan berdoa. Amin. Ketika sendiri berdoa saat teduh, itulah yang disenangi Tuhan. Ketika udah saat teduh tiap hari, di hari Rabu ini benar-benar ditambah sama musik, ditambah sound system, ditambah ada WL yang memimpin pujian. Pujian kita itu sangat dahsyat, semakin mengalir, semakin nyambung sama Tuhan. Luar biasa kekristenan kita, amin. Iya, punya perangan doa. Jadi ini akan tercipta saudara yang berbeda dari saudara yang lalu, amin. Jangan kita udah jadi Kristen kok sama aja. Tahun lalu digosipin orang udah gak bisa tidur. Tahun ini digosipin orang tetap gak bisa tidur. Nanti Natal 2026 tetap gak bisa tidur digosipin orang.
Tahun lalu masalah keuangan bikin stres, nyala-nyalain Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Tahun 2025 tetap kayak gitu, 2026 tetap kayak gitu. Karena apa? Pasti gak punya ruang peperangan rohani. Amin. Seperti itu Tuhan Yesus bilang, daging lemah, roh kuat. Makanya berdoa dalam roh, bangun hubungan. Wah di situ kan kita gak ada gengsi, nangis, apa sedih segala macam. Di doa malam itu nanti roh spirit yang kayak gitu bawa ke gereja, kumpul orang-orang yang punya spirit yang membangun ruangan peperangan roh, kumpul di gereja ini 10 orang, 15 orang. Ruangan ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Nanti hari Rabu sampai hari Minggu, hari Sabtu nanti anak muda, hari Minggu masih terasa ruangan ini penuh urapan Tuhan. Amin. Ya setuju beri sorak-sorai, dahsyat, 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 haleluya. Ruangan nanti dipenuhi karena hari Rabu dikumpulin orang yang terbiasa berdoa, orang yang terbiasa berdoa, orang yang terbiasa berdoa dalam roh, kumpul di sini. Jadi hari Minggu, memang di hari Minggu kan kita duduknya di bangku, kita formal, kita pakai pakaian formal. Justru kadang itu yang membuat kita nggak bebas menyembah Tuhan. Jadi kita kadang haleluya. Kalau Minggu kan mungkin kayak gitu kan. Tapi hadiratnya udah terbangun dari hari Minggu, hari Rabu ini. Amin. Hari Rabu ini hadiratnya terbangun karena dari Senin, Selasa saudara udah berdoa di rumah. Apinya udah dijaga. Hari Minggu firman diberitakan, Minggu itu yang paling penting firman. Firman masuk, hari Senin dihidupi, hari Selasa dihidupi, hari Rabu dibarakan, api itu disiram sama minyak membara di hari Rabu ini. Kemudian Kamis dijaga, obor itu tetap besar. Hari Jumat dijaga, hari Sabtu, hari Minggu kita celebration di sini, amin. Di sini sukacita, sorak-sorai, memuji Tuhan. Ya gitu perputaran kehidupan kekristenan. Catatlah semua hasil peperangan rohani, amin. Jangan malas nyatet. Indonesia minim literasi, sukanya pakai feeling. Semua dibikin insting. Banyak tukang-tukang bangunan pakai insting. Semua insting, gak mau tanya sama yang lebih apa, gak mau baca buku, gak mau belajar. Kita harus ini, saudara, gereja kita baru saja beli mic. Beli mic, saya gak asal beli mic saudara, saya tanya Google, tanya ChatGPT, nonton sampai puluhan YouTube, saya pelajari. Sampai saya tahu artis-artis itu pakai mic apa saya tahu. Saya pelajari dalam-dalam saudara, sampai 2-3 minggu itu saya pelajari gitu, sampai kepinginnya itu sampai apa, kemarin Shopee 11.11 kita beli, amin, haleluya. Nanti yang sesuai budget kita, yang harusnya yang terbaik, kita coba, apa kita beli. Semua gitu kita belajar, jangan menurutku ini bagus, menurutku, wah kalau udah menurutku ini saya malas diskusi kalau orang menurutku. Pelajari dulu, diam dulu, pelajari dulu. Demikian juga di war room ini. Catat dulu, jangan malas. Daripada kita nyatat-nyatat gak jelas kan, nyatat puisi, ngarang-ngarang lagu, bebas, apa. Bagus peperangan rohani hari ini, kekuranganku ini. Aku harus kayak gini. Minggu depan dievaluasi dan dievaluasi. Doakan Tuhan, aku ini masih emosian Tuhan. Kok aku kalau diomongin orang dikit aja udah langsung apa ya. Tuhan kok aku ini jiwaku kepo kali ya. Kenapa ya kok aku kepo ya. Ada masalah dikit aku pengen tahu kali. Penasaran kali. Terus aku kok gak bisa jaga mulut ya Tuhan. Aku kok suka cerita. Suka ngegosip. Kita ingat satu hari, aku ngomongin negatif si A. Besok aku ngomongin negatif, wih berarti ada yang salah ini rohku. Langsung kita telisik di masa lalu. Tuhan bawa aku ke masa lalu, apa yang, ternyata hatinya sering disakiti di masa lalu. Sering ngelihat mungkin orang tuanya jelek-jelekan tetangga apa. Masuk roh itu ke dalam diri kita, itu yang harus kuobati, berdoa. Di kertas itu, manusia kan butuh media. Kita tumpangkan tangan, dalam nama Yesus karakterku yang kayak gini, hilang. Dalam nama Yesus hilang. Nah, lama-lama pribadi kita beda. Yang kelima, tujuan ruangan ini adalah menghadapi proses kehidupan. Katakan proses kehidupan. Ruangan ini ada untuk shortcut atau jalan pintas. Supaya saudara gak perlu berputar 40 tahun di padang gurun. Amin. Saudara, saya itu orangnya beberapa tahun terakhir, saya menggembalakan awal enggak. Di pertengahan menggembalakan ini saya suka merenung gitu. Saya paling suka itu sarapan. Di sarapan tuh saya gak doa. Saya tapi komunikasi, tapi sekarang ditambah saya bikin renungan harian. Nah saat sarapan tuh saya bikin renungan harian, itulah yang Roh Kudus taruh. Saya biasa pesen makan, kadang lontong, kadang mie tiaw, saya taruh dulu sama kopi.
Saya tanya Tuhan dalam hati, kan nggak mungkin saya nyembah di situ, banyak juga yang orang rame gitu kan. Saya dalam hati Tuhan mau ngomong apa hari ini sama aku. Di situ perenungan, pendewasaan, gimana saya memenangkan hati saya, gimana saya jadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang sesuatu yang nggak perlu ditanggapi, nggak usah ditanggapi. Gimana ada angin lewat, biarkan angin lewat itu berlalu. Gimana kita bersahabat dengan yang namanya gembala, kan banyak masukan untuk gembala itu pasti. Gimana bersahabat dengan masukan itu, bagaimana masukan yang harus dilakukan atau enggak, keputusan juga dalam keluarga. Baru-baru ini dalam pekerjaan juga saya minta Tuhan ada sebuah keputusan besar juga dalam usaha. Saya takut saudara, waktu mau memutuskan ini saya takut. Tapi saya kasih kekuatan, pasti berhasil, pasti berhasil. Saya sugesti diri saya sendiri. Padahal ada ketakutan nih, nanti kalau gagal gimana, kalau gagal. Minta ke Tuhan dari perenungan-perenungan di peperangan rohani ini. Amin. Jadi saudara, ini manfaatnya banyak. Ruangan kecil, skup kecil, cukup 2x2 cukup di tempat tidur kita, cukup kita duduk di tempat tidur kita. Tapi dampaknya dahsyat. Amin. Siapa mau diberkati, lambaikan tangan. Katakan, taruh tangan kiri dada, aku mau Tuhan. Sama-sama ikuti saya. Mulai hari ini aku akan buat war room, ruang peperangan. Aku menang, aku diubahkan, aku hebat. Beri sorak-sorai. Haleluya. Saya waktu bikin firman ini saudara, firman ini buat kemarin. Saya merinding loh bikin firman ini, gak tahu ini kenapa, kayak kuat gitu, kayak kuat. Jadi Tuhan kepingin saudara buat, amin. Saya bikin lagi apa, ada juga firman yang saya buat, itu kadang saya sering jeda, kadang saya tinggal. Saya bikin di laptop sambil saya catat di HP. Biasa saya lagi bikin, kadang saya tinggal 1 jam, kadang laptop saya matikan. Ketika inspirasi dari, saya yakin itu dari Tuhan, inspirasinya gak muncul, saya gak paksa. Tapi ini cepat muncul, cepat. Udah langsung saya kerjakan aja, saya tulis aja. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau kita kerjakan, amin. Next. Jadi kesimpulan, setiap pelayan Tuhan pasti melewati Getsemani. Ada Getsemani yang bikin engkau gentar, bikin engkau menangis, bikin engkau tawar hati, bikin engkau ketakutan. Nah, sikap hati menghadapi Getsemani ini, sikap hati menghadapi Kalvari ditentukan oleh Getsemani. Amin. Gimana Tuhan Yesus ketika ditampar, beng, kau raja orang Yahudi, kau sendiri yang mengatakan, diam aja dia. Dicambuk, ditahan sama dia. Kenapa kok bisa kuat kayak gitu? Karena Getsemani. Amin. Kenapa saudara kuat di luar sana? Karena war room tadi. Ketika engkau sendiri, engkau cari Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Amin. Jadi saudara, jangan harap kita menang ketika di Kalvari. Jangan harap kita menang di medan peperangan pekerjaan, medan peperangan keluarga. Medan peperangan tuh istri kita pun bisa jadi musuh kita loh. Kalau kita nggak punya Getsemani yang benar, nggak punya ruang doa yang benar. Yang kedua, saat harus memilih antara kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Ini seringkali kita itu selalu kehendak sendiri yang kita putuskan. Amin. 10 kali keputusan, mungkin 11 kali kita melakukan kehendak sendiri. Yang paling bahaya orang yang sering kali gak mengandalkan Tuhan. Ada waktunya ngerasa keputusanku itu keputusan Tuhan, itu paling bahaya saudara. Amin. Udah putuskan, udah kok ini pasti dari Tuhan, kalau gak dari Tuhan gak mungkin. Nah, karena apa? Gak punya war room. Nanti di ruang itu saudara digodok sendiri. Bukan gembala saudara yang ngajari saudara. Roh Kudus sendiri yang turun tangan ngajarin saudara. Jadi ketika nanti saudara udah punya ruang peperangan ini, jangan kaget. Ada masalah-masalah dalam hidup saudara di awal-awalnya, itu proses. Hadapin aja dan yakinlah menang. Karena Roh Kudus menyertai. Amin. Jangan tawar hati, hadapi. Nanti setelah menyelesaikan itu, kita baru tahu, oh ada fungsinya ya ini ruang ini. Setiap peperangan, perangnya di situ dulu. Besok mau ngadapin atasan nih, mau dimarahin ini, waduh target gak sampai, doa dulu di situ. Ketiga, saat doa tidak langsung dijawab. 4, saat pelayanan terasa berat dan sepi dukungan. Disinilah di 4 hal ini kita membutuhkan sekali Getsemani kita, war room kita, ruang doa kita. Namun ingatlah, saya pingin cuman keyboard aja sendiri.
Evan sendiri naik. Tidak ada kemenangan sama Dinda, saya undang Dinda sama Evan. Tidak ada kemenangan Golgota tanpa doa Getsemani. Jadi Kalvari Golgota itu nggak ada tanpa Getsemani, saudara. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Lambaikan tangan. Siapa yang mau dikasih kepercayaan besar sama Tuhan? Siapa yang mau diberkati berlimpah-limpah sama Tuhan? Sama-sama katakan, kapan aku Tuhan? Setelah engkau buat Getsemanimu, ruang doamu. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Para rasul yang memberitakan Injil sampai kematiannya, Petrus, Yohanes di situ. Jangan salah, dia ada di sekeliling Getsemani Tuhan Yesus. Amin. Ketika Tuhan sudah tetapkan satu ruangan di rumahmu, kau buat ruang doa, sekelilingmu pun diberkati Tuhan. Amin. Sekelilingmu pun akan merasakan damai itu. Yang paling bahasa manusia, keberuntungan. Nggak tahu kenapa, jadi pribadi beruntung aja. Kita nggak pinter. Petrus bukan orang pinter, bodoh Petrus itu. Petrus itu emosional. Petrus itu cuma nelayan, pekerja kasar. Tuhan pakai, udah dahsyat loh Petrus. Kenapa? Dia nggak ngerti teologi itu, nggak ngerti. Saya yakin dan percaya Bapak Nevan lebih jago teologinya dibanding Petrus. Tetapi karena dia selalu dekat sama Tuhan. Bahkan sampai Yesus mau disalib pun, dia masih ambil pedang, itu kan nggak paham. 3 tahun ngapain aja dia? Diajari di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia meroleh kerajaan Allah. Ketika kau ditampar pipi sisi kirimu, kasih pipi kananmu, diminta baju, kasih jubahmu. Petrus kan dengar firman itu. Yesus mau tangkap pedang dikeluarin, cung. Karena apa? Petrus belum membentuk Getsemaninya, belum punya ruang doanya, amin. Tapi ketika ruang doa itu terbentuk, dahsyat. Musa, kenapa Musa berani menghadapi Firaun? Di Gunung Sinai, dia terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan, amin. Musa menyendiri, Musa pelarian. Yunus, Getsemaninya juga ada di perut ikan. Ketika itu pertobatan terjadi, dia tahu bukan lagi Tarsus tapi Niniwe, amin. Daud di Gua Abdullam, dia tahu siapa dirinya, apa tujuan Tuhan membentuk dia. Amin. Semua tokoh Alkitab ada kesamaan, punya ruang doanya masing-masing. Kalau saudara mau dipakai dahsyat, punyai ruang doa. Jangan pelit, saudara punya ruang untuk komputer, saudara punya ruang untuk bermain HP, saudara punya ruang untuk membaca, saudara punya ruang untuk meja makan. Kenapa gak punya ruang untuk Tuhan? Amin. Saya ingin kita semua bikin lingkaran, kita akan berdoa sama-sama.